Halo, perkenalkan nama saya Cici Simatupang dari program studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap aktivitas di lingkungan Politeknik Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian pada ujian akhir semester mata kuliah seminar yang dibawakan oleh Ibu Tiur Senambela. Jika nanti di video saya terdapat mungkin pemilihan kata yang salah atau penyebutan kata yang salah, saya mohon maaf. Penelitian yang saya buat berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perkuliahan di Politeknik Negeri Medan. Sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari sebuah abstrak. Pada penelitian saya memiliki abstrak sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau yang disebut juga SARS-CoV-2, sehingga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa yang tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di tempat umum. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nielsen yang bertajuk Race Against the Virus, Indonesian Consumer Response Towards COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah. Bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan COVID-19. Pada sebuah abstrak tentu memiliki kata kunci. Kata kunci di sini adalah penularan COVID-19, belajar jarak jauh, dan Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia yang mengarah ke penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Pada tanggal 27 April 2020, sekitar 1,7 miliar siswa terkena dampak sebagai respon terhadap pandemi. Menurut pemantauan UNICEF, 186 negara saat ini telah menerapkan penutupan berskala nasional dan 8 negara menerapkan penutupan lokal. Hal ini berdampak pada sekitar 98,5% populasi siswa di dunia yang diambil oleh data dari UNESCO 2020. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Penelitian Gewin yang dilaksanakan pada tahun 2020 menyatakan bahwa banyak universitas di seluruh dunia telah menunda atau membatalkan berbagai kegiatan seperti kampus event, seminar, konferensi, kompetensi olahraga, dan kegiatan lainnya. Universitas telah bergerak cepat untuk mentransisikan berbagai program agar pembelajaran tetap berlangsung. Menanggapi hal tersebut, UNESCO pada tahun 2020 merekomendasikan penggunaan program pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan membuka aplikasi serta platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah atau juga perguruan tinggi untuk menjangkau pelajar dan mahasiswa dari jarak jauh. Banyak dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 dirasakan juga oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Politeknik Negeri Medan telah menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan daring atau distance learning, diantaranya untuk mahasiswa yang mengharuskan praktek ke bengkel diharuskan menggunakan masker dan APD lengkap, dan juga bergantian dengan kelas lain. Untuk mahasiswa tingkat akhir yang akan melaksanakan bimbingan tugas akhir, harus dilaksanakan melalui daring atau distance learning. Dan selanjutnya yang menjadi masalah adalah selama proses pembimbingan dengan dosen pembimbing yang dilakukan via internet atau dalam jaringan atau kita sebut daring juga dirasa kurang efektif karena terbatasnya sesi diskusi dan akan menimbulkan miskomunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah penelitian pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Masih di bagian pendahuluan yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19? Yang kedua, ada apa kendala dari proses perkuliahan online di masa pandemi ini?
Dan yang ketiga, bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini? Sebuah penelitian tentu dilakukan karena ada tujuan. Tujuan penelitian yang saya lakukan di sini adalah yang pertama untuk menganalisis bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19 yang kemudian digunakan oleh dosen ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat tertentu. Di sini manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar di masa pandemi COVID-19 yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbaikan diri dalam meningkatkan kualitas belajar atau kualitas mengajar. Yang kedua bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi selama proses belajar dan meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat proses belajar. Yang ketiga bagi dosen atau tenaga pendidik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen selama proses mengajar sehingga kedepannya akan semakin baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Setelah pendahuluan, kita masuk ke metode penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki metode tersendiri dalam menghasilkan penelitian. Sama seperti saya mempunyai 2 metode penelitian. Yang pertama, observasi dan juga literatur. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak, dan saya sebagai peneliti ikut merasakan dari pandemi COVID-19 ini pada saat sekarang ini. Yang kedua, literatur. Penulis banyak membaca dan mendengarkan perkembangan pandemi COVID-19 dari media sosial maupun dari informasi televisi yang terus diupdate oleh kantor gugus tugas COVID-19. Selanjutnya, pembahasan. Sebuah penelitian tentu memiliki hasil dan pembahasan yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Hasil dan pembahasan di sini yang pertama ada dampak COVID-19 di lingkungan Politeknik Negeri Medan. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di Politeknik Negeri Medan secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan tidak bisa dipungkiri, sebagian mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan menengah. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Demikian juga Politeknik Negeri Medan menerapkan hal yang sama. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home atau yang kita sebut dengan WFH. Kebijakan ini merupakan upaya yang ditetapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau yang kita sebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem dalam jaringan ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen, seperti materi pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh dosen, kemudian dosen mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi mahasiswa karena tugas yang diberikan oleh dosen lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah yang akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Mahasiswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh dosen. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali bahwa mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang dosen mungkin sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata ada berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, mahasiswa maupun dosen dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini.
Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, dosen maupun mahasiswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Dengan adanya kebijakan work from home atau WFH, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara kualitas materi pembelajaran, dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial seperti WhatsApp ataupun Twitter, Instagram. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh mahasiswa maupun dosen. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada mahasiswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari dosen, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh dosen. Adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmat yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara langsung kepada anak mereka mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh dosen membuat komunikasi antara orang tua dan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. Hikmat selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone atau gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal yang kurang bermanfaat atau negatif. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik itu semua terdapat hikmah dan pembelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan juga mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah atau tindakan yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Yang pertama dari pemerintah. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokol yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba. Tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget, termasuk orang tua. Generasi milenial sekarang mungkin sudah lebih aman belajar di rumah daripada repot dengan segudang peraturan jika keluar rumah. Oleh karena itu, pemerintah sudah bertindak memberikan kelonggaran untuk memberikan pulsa murah untuk mahasiswa agar mereka bisa online setiap saat. Ini juga sekaligus mengurangi beban orang tua, karena bagi kaum milenial, pulsa atau paket lebih penting daripada makan atau jajan lainnya. Yang kedua, dari dosen atau tenaga pendidik.
Sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi, yaitu agar tercapainya targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online, dan pertanyaan dan kuis yang dan dibicarakan dalam forum diskusi. Hal inilah yang terus digali lebih dalam oleh pihak akademisi, tentunya terus difasilitasi oleh pihak kampus atau membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau ikut serta membantu pemerintah untuk memonitor apakah bantuan sosial tersebut sampai kepada pihak yang patut menerima bantuan tersebut dengan mendata ulang. Selanjutnya adalah orang tua. Pembelajaran sesungguhnya merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Orang tua yang menjadi mentor dan pendamping di rumah merupakan role model perubahan sikap bagi siswa dalam berperilaku dan menghadapi permasalahan saat ini. Orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anak di rumah, sekaligus menanamkan pola berpikir yang positif sehingga menghadapi pandemi ini sebagai sebuah pola hidup yang baru yang harus dibiasakan untuk dijalani karena menjadi new normal walaupun dengan protokol yang ketat. Keempat adalah mahasiswa. Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, mahasiswa kini diwajibkan belajar di rumah. Kebijakan ini sudah berlaku hampir setahun. Mahasiswa mulai jenuh, bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari dosen, sehingga mereka rata-rata meminta waktu mundur untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Masalahnya, banyak daerah yang listrik mati, kendala internet, paket habis. Jadi, sebagai dosen sering berpihak dengan kondisi sulit seperti ini. Sementara mahasiswa kurang fokus juga karena di rumah sudah bosan dan sering bedtime karena berjam-jam duduk di depan laptop atau handphonenya. Banyak juga mahasiswa merasa stres karena di saat belajar, mahasiswa juga harus membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah, masak, membereskan rumah, dan lain-lain, karena tidak enak melihat orang tua mengerjakan hal tersebut. Ini disampaikan oleh mahasiswa yang saya ketika diskusi via WhatsApp. Permintaan dari mahasiswa agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh dosen, kalau ada tugas sebaiknya diberikan waktu agak longgar, agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga. Soalnya, kalau beban terlalu berat, maka mereka mengerjakan seperti asal-asalan. Karena mereka perlu juga waktu untuk istirahat agar mereka tetap konsentrasi, supaya ilmu yang diterima bisa meresap. Yang mereka sukai adalah menjawab soal-soal yang memberikan mereka hiburan, agar mereka tertarik membaca atau berupa video ataupun PowerPoint. Sebenarnya, mahasiswa juga ingin membangun disiplin yang tinggi di rumah, dengan terbentuknya pola pikir yang siap unggul dalam menghadapi kompleksitas dan kerumitan yang akan muncul pada masa mendatang. Sadar tidak sadar bahwa persaingan makin ketat di masa yang akan datang. Masa pandemi COVID-19 ini akan masuk menjadi new normal, walau mahasiswa masih penuh keterbatasan, mereka tetap berusaha keras demi masa depan yang lebih cerah. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya, dengan belanja dengan sistem online lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport, apalagi masa seperti ini, karena lebih aman dan sehat. Kita diharapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia-manusia baru yang memiliki pola pikir positif yang syarat solidaritas sosial.